Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bagaimana kabar Anda pada puasa hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih konsisten ataupun juga istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tentunya Alhamdulillah senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang hadir setiap harinya untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini merupakan antivirus spiritual dan juga mental, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC di studio hari ini bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Ya Alhamdulillah, tetap kita dalam istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Insya Allah, baik. Nah Pak Ustadz, tema kita hari ini merupakan antivirus baik itu spiritual dan juga mental. Nah ini kalau kita hubungkan dengan teknologi, biasa kan kayak di komputer dan lain sebagainya itu ada antivirusnya. Nah kita ternyata juga butuh antivirus untuk spiritual kita, apalagi selama bulan suci Ramadan ini. Mungkin seperti apa antivirus yang tepat ya Pak? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya tentunya dalam kehidupan pasti akan ada kebaikan dan ada keburukan. Allah menciptakan yang baik dan juga menciptakan yang buruk. Hanya saja ketika Allah menciptakan kebaikan, muradun li dzatihi, yang diinginkan. Ketika menciptakan keburukan, muradun li ghairihi, ada sesuatu di balik keburukan tersebut. Dalam hal ini, tentunya ini ada antivirus. Ya, antivirus ini itu didapatkan dalam Al-Quran di dua surah yang bersamaan diturunkan, yang dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surah antivirus, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Tentunya ada hubungan dengan bulan suci Ramadan, karena pada saat salat witir banyak di antara para imam ketika salat witirnya itu ayat yang dibaca adalah ayat perlindungan. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini atau dua surah ini merupakan dua surah yang dijadikan sebagai antivirus yang mana bisa mencegah diri kita baik itu dari internal maupun eksternal. Ini yang menarik. Ketika kita membaca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, maka di sini bahwa kita hanya meminta perlindungan kepada Allah itu dari satu perlindungan. Ya, Qul a'udzu birabbi al-falaq. A'udzu, kami minta perlindungan ya Allah, birabbil falaq, Rabbnya al-falaq. Itu pada malam hari. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Engkau ciptakan. Dari sini kita pahami bersama bahwa kebaikan diciptakan oleh Allah, juga keburukan diciptakan oleh Allah. Hanya saja kata ulama tauhid bahwa ketika kebaikan itu diciptakan oleh Allah, muradun li dzatihi, itu yang diinginkan oleh Allah. Salat diinginkan oleh Allah, syurga diinginkan oleh Allah, malaikat diinginkan oleh Allah, para rasul diinginkan oleh Allah.
Tapi ada yang diciptakan oleh Allah muradun li ghairihi, yaitu keburukan. Jin diciptakan oleh Allah, syaitan diciptakan oleh Allah, neraka diciptakan oleh Allah. Kenapa diciptakan oleh Allah? Muradun li ghairihi, ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Kenapa diciptakan syaitan? Supaya untuk melihat mana orang yang beriman, mana orang yang tidak taat. Kenapa Allah menciptakan yang namanya dosa? Karena Allah senang ketika ada orang yang berdosa, dia bertaubat. Nah, di surah Al-Falaq ini, hanya kita diminta oleh Allah meminta perlindungan satu ring perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, karena surah Al-Falaq ini itu menceritakan tentang bahaya dari eksternal, bahaya dari luar. Ya, kita lihat sekarang bahwa di mana-mana bahaya mengintai, baik di kalangan para konglomerat, teknokrat, juga birokrat. Oleh sebab itu, jadikan surah Al-Falaq ini sebagai surah perisai atau antivirus. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, surah ini menceritakan tentang bahwa akan ada keburukan ketika malam hari. Wa min syarri naffadzati fil uqad. Dan juga tiupan-tiupan. Kalau di surah ini itu menggambarkan tentang bahwa ya seorang wanita penyihir pada saat itu yang meniup di buhul-buhul yang diikat, dan disitulah kemudian setelah diikat kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Akan tetapi kalau kita pahami sekarang, kita tadabburi, wa min syarri nafatsat, kita minta perlindungan kepada Allah dari an-nafatsat. Nafatsat zaman sekarang ini bukan lagi meniup alat-alat sihir. Tapi nafatsat itu bisa diterjemahkan sebagai mengeluarkan fitnah. Nah, jadi ketika sudah mengadu domba, mengeluarkan fitnah, mengeluarkan ujar kebencian, mengeluarkan berita hoax, maka ini disebut dengan an-nafatsat. Mesti kita meminta perlindungan kepada Allah. Fil uqad. Fil uqad, sesuatu yang diikat. Nah, sekarang apa yang terikat di antara kita? Satu, suami istri. Itu ikatan bukan hanya ikatan dunia, akan tetapi juga sampai ikatan sampai akhirat. Banyak orang sekarang, kenapa muncul istilah pelakor? Kenapa muncul istilah pebinor? Boleh jadi ada sesuatu ikatan kekeluargaan yang ingin dipisahkan. Maka tentu kita minta perlindungan kepada Allah supaya berita-berita fitnah ini tidak sampai ke keluarga kita. Kenapa? Karena ada tujuan min syarri naffadzati fil uqad. Tujuannya adalah untuk meniupkan, mengeluarkan berita-berita fitnah, berita bohong dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk fil uqad, yaitu untuk melepaskan ikatan. Ketika suami istri berarti ikatan perkawinan. Ketika antara keluarga berarti ikatan silaturahim. Ada orang yang berusaha, bahkan ada kesengajaan bagaimana supaya ikatan kekeluargaan ini bisa putus, sehingga kita minta perlindungan kepada Allah dari wa min syarri naffadzati fil uqad. Kemudian ini naffadzat kalau melihat literatur bahasa itu mengarah kepada perempuan atau gender female. Naffadzat. Ya. Karena pada saat itu ya, yang mengirim sihir itu adalah kebanyakan dari kaum wanita. Akan tetapi kalau kita pahami bahwa sebenarnya kenapa digambarkan sebagai wanita? Karena ketika laki-laki itu iri hati atau sakit hati, maka tidak sebanding dengan perempuan yang sakit hati. Kalau perempuan yang sakit hati, maka segala macam cara pasti akan dilakukan demi untuk mencapai tujuan. Maka ini sebagai simbol. Meskipun tidak semuanya, dan saya yakin Tribuners tidak ada yang seperti itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan minta perlindungan kepada Allah orang yang hasidin, orang yang hasad, iri hati atau dengki. Karena biasanya di dunia pekerjaan atau di dunia manapun, terkadang ada orang yang memang ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia menyebarkan yang namanya hasad.
Dan tujuan kita adalah bagaimana kita melakukan perlindungan diri dengan antivirus, yaitu dengan menjadikan bacaan Al-Falaq ini sebagai bacaan rutin sehingga kita bisa terhindar. Nah, kalau kita melihat Al-Falaq, ini hanya kita minta perlindungan kepada Allah dari satu lapis perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Berbeda dengan surah An-Nas. Surah An-Nas ini Qul a'udzu birabbin nas 1, Malikin nas 2, Ilahin nas 3. 3 kali perlindungan surah An-Nas, sementara surah Al-Falaq hanya 1 kali perlindungan. Pertanyaannya, kenapa surah An-Nas kita minta 3 kali perlindungan kepada Allah, sementara surah Al-Falaq hanya minta 1 kali perlindungan kepada Allah? Pada sesungguhnya sihir dan sebagainya itu sangat dahsyat. Maka ulama mengatakan kita minta perlindungan kepada Allah di surah An-Nas 3 kali perlindungan, karena yang diminta perlindungan itu adalah bahaya dari dalam. Jadi bahaya dari dalam manusia itu jauh lebih berbahaya dibandingkan bahaya dari luar. Bahkan lebih berbahaya dari bahaya sihir, santet dan sebagainya. Apa itu bahaya dari dalam? 1, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan keburukan dalam diri manusia. Nah, itu sangat bahaya. Terkadang kita mau melakukan kebaikan, tapi ada bisikan, tidak usah melakukan kebaikan, maka itu jauh lebih berbahaya dibandingkan bahaya dari luar. Apalagi bahaya dari dalam itu minal jinnati wan nas, yaitu bahaya dari jin dan juga bahaya dari jin manusia. Oleh sebab itu, pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan pasti ada kebaikan, pasti ada keburukan. Terkadang kita mau melakukan kebaikan, akan tetapi kebaikan itu pasti akan ada orang iri hati. Bahkan seorang nabi, seorang rasul, betapa banyak kebaikan, tapi ada saja orang yang iri hati. Begitulah psikologis dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kita tetap harus berlindung dengan mengamalkan 2 surah antivirus dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, supaya kita terhindar dari bahaya, baik itu internal maupun dari eksternal. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi antivirus di kita ini tidak perlu dibeli begitu ya Pak Ustadz ya. Ada surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas yang bisa kita amalkan untuk menjaga diri kita bukan hanya dari faktor eksternal, tapi betul, juga faktor internal dari dalam diri kita. Terkadang kita mungkin merasa kita ini kena sihir, kita kena santet, ternyata itu adalah sugesti dari dalam diri kita sendiri yang memperburuk akhirnya kesehatan kita. Jadi kita tidak bisa fokus untuk bekerja dan melaksanakan ibadah harian kita, dan kita akhirnya lebih banyak berprasangka buruk. Begitu. Baik, semoga ini bisa kita amalkan setiap hari ya, surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Semoga kita juga terhindar dari segala mara bahaya dari luar dan juga dari dalam diri kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan banyak sekali inspirasi pada hari ini. Semoga kita dapat kembali bertemu dan juga berbincang di kesempatan lainnya dan juga berbagi kebaikan bersama dengan Tribuners. Terima kasih juga Tribuners sudah setia menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga tonton dan juga saksikan program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai penamaan Al-Jabbar sendiri itu sedikitnya ada 3 makna. Al-Jabbar ini salah satu asma dari Al-Asmaul Husna. Jadi Al-Jabbar juga akronim dari Jawa Barat. Desain bangunan ini juga implementasi dari rumus matematika yang sangat terkenal, yaitu Al-Jabbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya Putri Puspita. Saat ini sedang berada di Masjid Al Jabar. Kalian bisa lihat sendiri ya, view-nya ada di belakang saya ini sebuah bangunan yang megah, arsiteknya juga sangat indah, di mana Masjid Al Jabar ini menjadi salah satu ikonik masjid yang bisa menjadi dikatakan wisata religi ya buat para masyarakat yang ada di Indonesia tentunya ingin datang ke Bandung. Nah, di Masjid Al Jabar ini saya nanti akan berbincang-bincang dengan DKM dari Al Jabar untuk mengetahui apa saja kegiatan di bulan puasa ini di Masjid Al Jabar. Jadi buat kalian yang penasaran, ikutin terus videonya. Karena ini destinasi yang terkenal ya di Bandung, Masjid Al Jabar juga suasananya, pemandangannya, bangunannya tuh view-nya epic, bagus. ya, bagus banget. Pertama, dari mulai penamaan Al Jabar sendiri itu sedikitnya ada 3 makna. Makna yang pertama, Al Jabar ini salah satu asma dari Al Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik yang berarti maha perkasa ya, maha kuasa. Kemudian yang kedua, Al Jabar juga akronim. Kebetulan berada pada posisi di Provinsi Jawa Barat, jadi Al Jabar juga akronim dari Jawa Barat. Nah, kemudian yang ketiga, desain bangunan ini juga implementasi dari rumus matematika yang sangat terkenal yaitu Al Jabar. Maka bangunan ini di atas tanah 26 hektar. Kemudian bangunan ini luasnya itu 99 kali 99 sampai ke kubahnya itu juga 99, mencerminkan 99 nama-nama Allah. Kalau tertarik dengan desain arsitektur bangunan dan fasilitas yang ada itu sudah menjadi kenyataan ya. Nah, DKM justru punya obsesi bukan hanya dengan kemegahan masjid ini mereka berkunjung, tetapi kenyamanan beribadah Al Jabar sebagai Baitullah. Karena itu di Al Jabar ini pengurus itu sedikitnya terbagi pada 3 item besar, idaroh, imaroh, dan riayah. Dan khusus kepanitiaan untuk kegiatan Ramadan itu disiapkan sedemikian rupa untuk melayani ibadah, melayani dari sisi fasilitas supaya mereka tidak ada kesulitan begitu masuk ke area Masjid Al Jabar. Kita siapkan security yang handal, untuk kebersihannya kita juga punya pasukan yang bertugas untuk memelihara kebersihan, untuk fasilitas AC, sound system, lampu juga kita punya tim khusus untuk menangani itu, sehingga insya Allah secara umum kita siap melayani tamu-tamu Allah yang datang ke Masjid Al Jabar dari mulai ngabuburit sampai ikut kuliah subuh di sini begitu. Tempat ini apakah salah satu rekomendasinya dari Teteh atau gimana nih? Iya sih, ide kami berdua sih buat pengen foto-foto gitu biar view-nya yang bagus, yang cantik ala-ala Ramadan gitu. Terus kami pilih tempat ini. Nah, ini sebagai anak rantau nih, bagus nih. Sebagai anak rantau, ini udah berapa kalinya ke Al Jabar? Kebetulan saya 2 kali ke sini. Yang pertama sama keluarga. Kebetulan keluarga tahun kemarin lebarannya di sini. Jadi bareng-bareng memperkenalkan wisata yang ada di Bandung yang terkenal di sini.
biasanya untuk menu berbuka puasa nanti udah dipersiapkan atau masih bakalan mencari dari sini atau biasanya ada dari masjidnya? Kebetulan kami sudah reservasi di kafe terdekat. Ya, di sini ada kafe terdekat, udah reservasi. Jadi udah ada menunya, udah dipersiapin. Berarti hanya berdua. Iya. Sedangkan untuk kegiatan selama bulan Ramadan, kegiatan yang intinya menyajikan buka puasa bersama atau takjil yang digratiskan untuk jamaah yang berkunjung ke Al-Jabar. Yang kedua, kegiatan rutin seperti biasa, ada Qiyamul Lail, sholat tarawih yang sudah kita siapkan dengan imam dan penceramahnya. Kemudian kuliah subuh dan kuliah duhur. Sedangkan kegiatan lain ada juga pesantren kilat yang diorganize oleh kepanitiaan kegiatan Ramadan untuk siswa-siswi SLTP dan SLTA. Tema kegiatan pesantren kilatnya adalah membentuk insan-insan muda dengan paradigma Pancawaluya, yaitu mewujudkan generasi-generasi muda yang cager, bager, bener, pinter, tur singer. Nah, sampai akhir nanti menyelenggarakan juga Nuzulul Quran. Rencana kita mendatangkan narasumber salah satu menteri di kabinet Republik Indonesia dan juga sholat Idul Fitri. Kita menyelenggarakan juga sholat Idul Fitri di sini. Sebagai orang yang bukan dari Jawa Barat ya, kesan pertama ini berarti tidak berpuasa atau tidak lebaran Bersama keluarga. Udah Iya. keberapa kalinya? 3 kali. Ini tahun ketiga. Iya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Dan kayak Bang Bang Toyib. Ini ketiga atau ini yang keempat? Ketiga. Ini yang ketiga. Iya. Oke, seperti apa rasanya teh? Udah Pastinya biasa aja atau masih rindunya masih terlalu dalam nih? tetap ya rindunya masih terlalu dalam karena gimana pun keluarga itu nomor 1. Ketika di hari-hari besar kita nggak sama keluarga tuh rasanya sedih, pastinya kayak ngerasa aduh gitu gimana gitu rasanya. Pasti juga pengen lah merasakan di hari kebesaran bersama keluarga tersayang. Oke. Apa yang dirindukan makanan berbuka puasa dan lebaran yang mungkin sulit untuk didapatkan di Jawa Barat ini teh? Opor ayam. Opor ayam. Opor ayam buatan ibu tentunya ya. Buatan ibu, ya. Harapannya sedikitnya ada 3. Yang pertama, kami ingin memastikan Masjid Al-Jabar ini sebagai Baitullah, tempat beribadah kepada Allah yang aman dan nyaman. Baik itu untuk i'tikaf, tadarus Al-Quran, kemudian untuk sholat tarawehnya, dan mengikuti pengajian-pengajian atau pencerahan di 3 momen, yaitu ba'da subuh atau kuliah subuh, kuliah duhur, dan ceramah taraweh. Harapannya itu 1. Yang kedua, kami ingin kalau wisata religi itu tujuannya adalah untuk semakin mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di masjid inilah salah satu destinasi wisatanya. Dan tentu yang ketiga, ini menjadi rumah bersama umat Islam dengan segala ragam perbedaan dan corak keberislaman. Jadi kami tidak membatasi, tapi berlaku untuk semua. Mudah-mudahan dengan prinsip tetap silih asah, silih asih, dan silih asuh mewujudkan Jabar istimewa. Nah, Tribuners sekalian kan tadi udah dengar sendiri nih penjelasan dari DKM, Pak Tata menjelaskan apa aja sih program yang ada diadakan di bulan Ramadan ini. Jadi buat kalian nih yang ada di Bandung ataupun di luar kota Bandung, jika ingin memeriahkan atau ingin lebih memiliki suasana Ramadan yang berbeda, bisa coba untuk datang ke Masjid Al-Jabar ini dan mengikuti program-program yang menarik yang ada di Masjid Al-Jabar. Saya Putri Puspita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah betapa banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Terbukti sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas yang insya Allah itu selalu Allah ridho setiap yang kita lakukan. Para tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, dan insya Allah kita para tribuners kaum muslimin insya Allah kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Hari ini para tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kemudian sedekah dengan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Para tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa kedengarannya sepele, tapi sejatinya sesungguhnya itu adalah perbuatan amal yang luar biasa. Betapa tidak ketika kita memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka kemudian nilainya meskipun hanya sepiring, para tribuners sekalian, tapi itu nilainya pahala yang kita dapat sama dengan orang yang sedang berpuasa. Meskipun orang itu yang memberikan makan tidak sedang berpuasa, tapi manakala dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa dan tidak mengurangi nilai pahalanya. Luar biasa para tribuners sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberikan sedekah makan, maka tidak hanya pahala yang kita peroleh, tapi sesungguhnya pula kita sedang mendapat kebaikan yang lain, mendapat efek yang lain, mendapatkan dampak dari kita bersedekah memberi makan kepada orang lain. Ya. Para tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bersedekah memberi makan kepada orang lain, kita sedang melatih diri kita untuk peduli kepada orang lain. Muncul empati kita kepada orang lain, orang yang susah, orang yang membutuhkan. Yang berikut, para tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka kita sedang melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Karena selama bulan puasa misalnya, atau kemudian setelah itu, kita dengan terus-menerus memberikan kebaikan, melakukan amal kebaikan dengan memberikan makan kepada orang, maka insya Allah itu akan membentuk, membiasakan diri kita untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Para tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang berikut, ketika kita memberikan makan berupa sedekah kepada orang yang sedang berpuasa, kita sedang melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang senantiasa melapangkan dadanya untuk kemudian membantu orang lain. Para tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia cenderung kikir, ya, cinta kepada dunia, cinta kepada harta. Nah, ketika dia membiasakan diri untuk memberikan makan
terutama kepada orang yang sedang berpuasa, maka itu dia sedang membuat dirinya menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang lapang dada, yang jauh dari kikir, yang jauh dari pelit, yang jauh dari cinta kepada harta, kepada dunia. Ya, para Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memberikan makan atau bersedekah kepada orang lain dalam Islam itu mempunyai nilai dan kebaikan yang luar biasa. Makanya ada satu ayat dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10 yang artinya, yang redaksinya, infakkanlah, sedekahkanlah apa yang kami berikan sebelum datang ajal kepadamu di antara kamu dan kemudian kamu menyesal. Lantas kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah barang sebentar saja biar saya bisa bersedekah, biar saya bisa berinfak. Jadi bukan sholat, bukan naik haji ataupun yang lain, tapi bersedekah. Karena keutamaan bersedekah, memberikan makan salah satunya kepada orang lain, orang yang sedang berpuasa itu luar biasa. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam Islam ya, begitu soal sedekah, kepedulian dan lain sebagainya itu disebutkan dalam Al-Quran, bahwa orang yang kemudian tidak peduli kepada sesama, itu dianggap orang yang mendustakan agama, kepada kaum yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata Allah, itu pertanyaan sekaligus pernyataan. Yakni orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya, dan kemudian orang yang menghardik anak yatim. Luar biasa. Islam telah memperhatikan itu, tidak hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian bagaimana hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan orang-orang yang tidak mampu, bagaimana kemudian kita peduli. Bahkan kata Nabi, tidak dikatakan orang itu beriman manakala dia tidak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Masya Allah, itu luar biasa. Bagaimana kemudian Islam menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah baik, mestinya seyogianya hubungan kita dengan manusia lain, dengan orang lain, dengan orang miskin, fakir, tetangga dan lain sebagainya harus baik. Kita harus peduli, kita harus care. Kalau tidak, itu kemudian jadi pertanyaan. Sholat kita bagus, 5 waktu kita bagus, mengaji kita bagus, tapi kemudian kita tidak peduli, kita abai, kita pusing dengan orang yang ada di sekitar, terutama kaum duafa, kaum miskin. Maka sejatinya kita sedang mendustakan agama. Itu kata Allah. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini meskipun sedikit bisa memberikan pencerahan, memberikan motivasi buat kita bahwa ini ada kesempatan emas terutama di bulan suci Ramadan ini untuk kita berbuat baik, berbagi, memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Sehingga kemudian insya Allah Allah meridhoi, memberikan pahala yang berlipat, memudahkan urusan kita, menghapus dosa kita. Dan yang terpenting insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan surga, mendapatkan jannah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh beliau itulah saya ditahan. Wis pokoknya kamu harus tetap di Bali. Namun kalau di Jawa, di Banyuwangi, saya kan asli Banyuwangi kan. Kamu kalau di Banyuwangi ndak berkembang ilmumu, gitu kan. Orang tua saya bilang, iya sekolah sampai terus sampai kalau sekolahan mana gitu kan. Nah, dah kalau
sekolah teruskan sampai tidak ada sekolah lagi gitu loh. Nah dari situ terinspirasi saya terinspirasi ya. Beliau mau ngambil ayam dari saya. Hampir setiap hari ngirim ayam itu 80 kilo setiap hari tuh. Kadang 1,5 kintal itu anu ayam. Jadi pagi itu yang menjelang subuh ya, jam 5 itu ayam harus sudah nyampe di restoran. Nah, saya bertentangan dengan nurani saya. Karena apa? Sholat subuhnya hampir bersama dengan matahari terbit. Waduh, gimana ya Allah? Saya kok tidak sholat subuh ini gimana? Tidak jamaah sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kita akan menemui sosok Kiai yang ada di Kota Denpasar. Namanya adalah Kiai Haji Muhammad Maimun Nur MPD. Kita akan langsung ke dalamnya beliau. Mengharapkan apa yang kau lakukan itu diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Tentunya ini adalah program Ramadan, Mutiara Ramadan sudah, dan kita akan berkisah tentang kiai yang ada di Bali. Salah satunya kita akan menemui seorang kiai yang sudah sangat terkenal sekali, terutama di Kota Denpasar. Akan saya perkenalan, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Maimun Nur MPD. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah, tapi agak kurang sehat. Iya. Biasanya kalau di bulan suci ini kegiatan-kegiatan terutama untuk kalangan Islam itu banyak sekali. Nah, punya pengalaman yang menarik mungkin Mbak Yai. Ya, sebetulnya yang menarik itu ya menurut saya ya kala umat Islam melaksanakan ibadah puasa, taraweh itu ya dalam artian kebersamaan umat Islam itu sangat tambah sekali, apalagi adanya buka bersama. Sekarang hampir semua masjid musola yang digunakan untuk sholat tarawih itu mengadakan buka bersama, itu. Nah, kalau istilah kiai dalam Nusantara itu, di Nusantara terutama di Indonesia itu sangat populer sekali, guys. Nah, kiai, sebutan kiai itu apakah memang sebutan dari masyarakat, terutama dengan Pak Yai ini, latar belakang kiai itu seperti apa, atau memang itu sebutan ataupun yang populer di masyarakat ketika seseorang itu katakanlah dia mengajar terus kemudian punya pesantren dan lain sebagainya. Kalau Pak Yai sendiri latar belakangnya sampai kemudian dari masyarakat menyebut kiai itu seperti apa? Ini sebetulnya kalau kiai, sebutan kiai untuk zaman dulu ya. Jadi ada kiai zaman dulu, ada kiai zaman sekarang. Kalau dulu memang kiai itu mempunyai ilmu agama yang kemudian dengan ilmu agamanya itu dia menjalankannya sehingga masyarakat itu kiai ini menjadi contoh dalam kehidupannya, baik kesederhanaannya, baik perilakunya, ini benar-benar jadi contoh. Nah, sehingga masyarakat zaman dulu itu kalau sudah kiai bilang A, ya semuanya A. Itu zaman dulu. Nah, sekarang ini enggak. Sekarang gara-gara organisasi ya sebut kiai kan, ini kan jenengan kan tahu sendiri. Gara-gara oh celok kiai, padahal apakah dia bisa ngaji apa enggak ini. Itu istilahnya ada pergeseran pengertian atau makna dia. Nah, kalau
kan banyak di masyarakat itu menyebut Pak Yai itu Gus gitu juga. Nah, apakah istilahnya itu kalau Gus itu kalau di Jawa itu ada kayak semacam terah seorang Gus itu menjadi kiai. Kalau jenengan sendiri seperti apa? Kalau saya sih kan Gus itu kan putra dari kiai sebetulnya kan. Ya. Itu artinya apa? Kalau saya sendiri kan orang tua saya kan guru ngaji. Jadi dan ya punya pesantren, alhamdulillah punya pesantren. Jadi sederhanaan, angkringan gitu. Dan saya dulu KKN tuh di Thailand, Pak. Di Thailand KKN S1 itu di Thailand. Di sana itu padahal rata-rata anaknya orang kaya-kaya. Rata-rata kan masyarakatnya kan yang saya tempat itu saya di daerah Krabi. Di daerah Krabi itu. Nah, itu rata-rata masyarakatnya pengusaha ini sawit dan karet. Jadi kaya-kaya. Tapi pondoknya angkring. Dari kebyok itu. Iya. Nah, itu di angkringan. Santrinya gitu. Nah, itulah. Nah, dulu namanya kalau di Thailand tuh nggak ada istilah NO Muhammadiyah kan nggak ada. Di sana kan Syafi'iyah. Jadi saya mengenalkan NO di sana ya, yang sama dengan Syafi'iyah. Nah, kalau dulu kan gitu. Jadi anak itu dididik sederhana, dididik mandiri, ya kan. Nah, sekarang dengan adanya pesantren-pesantren yang mewah-mewah dan kadang ajarannya juga tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, an-nahdiyah ya. Ya kan sekarang pesantren yang seperti itu ya kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua pesantren itu berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Oke, Pak Yai, tadi kita sudah banyak ngobrol sekali. Nah, sekarang closing statementnya di bulan suci Ramadan ini, mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat ini. Ya, di bulan Ramadan ini yang perlu kita lakukan ya, kita jalankan ya, kita tingkatkanlah amal ibadah itu. Kadang orang kan dianggap puasa ya di awal dan akhir gitu aja kan. Nah, makanya apa namanya di bulan Ramadan ini ya ibadah dengan sepenuhnya. Jangan kok awal dan akhir ya. Kadang aja sekarang orang terawih itu hanya di awal saja ya, nanti di hari ketiga keempat sudah pada nah ini sudah pada malas mengundurkan diri ini yang enggak ya. Itu aja ya, saya harapkan pada umat Islam ya, karena apa, kehidupan ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Nah, mumpung di bulan Ramadan yang sangat mulia ini ya, mari kita gunakan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, terima kasih Pak Yai Muhammad Maimun Nur MPD yang sudah memberikan cerita ataupun kisah yang sangat inspiratif sekali. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan di channel Tribun Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Download. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah,
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nashhadu an la ilaha illallah Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bagaimana kabar Anda pada puasa hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih konsisten ataupun juga istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tentunya Alhamdulillah senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang hadir setiap harinya untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini merupakan antivirus spiritual dan juga mental, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC di studio hari ini bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Ya Alhamdulillah, tetap kita dalam istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Insya Allah, baik. Nah Pak Ustadz, tema kita hari ini merupakan antivirus baik itu spiritual dan juga mental. Nah ini kalau kita hubungkan dengan teknologi, biasa kan kayak di komputer dan lain sebagainya itu ada antivirusnya. Nah kita ternyata juga butuh antivirus untuk spiritual kita, apalagi selama bulan suci Ramadan ini. Mungkin seperti apa antivirus yang tepat ya Pak? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya tentunya dalam kehidupan pasti akan ada kebaikan dan ada keburukan. Allah menciptakan yang baik dan juga menciptakan yang buruk. Hanya saja ketika Allah menciptakan kebaikan, muradun li dzatihi, yang diinginkan. Ketika menciptakan keburukan, muradun li ghairihi, ada sesuatu di balik keburukan tersebut. Dalam hal ini, tentunya ini ada antivirus. Ya, antivirus ini itu didapatkan dalam Al-Quran di dua surah yang bersamaan diturunkan, yang dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surah antivirus, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Tentunya ada hubungan dengan bulan suci Ramadan, karena pada saat salat witir banyak di antara para imam ketika salat witirnya itu ayat yang dibaca adalah ayat perlindungan. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini atau dua surah ini merupakan dua surah yang dijadikan sebagai antivirus yang mana bisa mencegah diri kita baik itu dari internal maupun eksternal. Ini yang menarik. Ketika kita membaca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, maka di sini bahwa kita hanya meminta perlindungan kepada Allah itu dari satu perlindungan. Ya, Qul a'udzu birabbi al-falaq. A'udzu, kami minta perlindungan ya Allah, birabbil falaq, Rabbnya al-falaq. Itu pada malam hari. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Engkau ciptakan. Dari sini kita pahami bersama bahwa kebaikan diciptakan oleh Allah, juga keburukan diciptakan oleh Allah. Hanya saja kata ulama tauhid bahwa ketika kebaikan itu diciptakan oleh Allah, muradun li dzati, itu yang diinginkan oleh Allah. Salat diinginkan oleh Allah, syurga diinginkan oleh Allah, malaikat diinginkan oleh Allah, para rasul diinginkan oleh Allah.
Tapi ada yang diciptakan oleh Allah muradun li ghairihi, yaitu keburukan. Jin diciptakan oleh Allah, syaitan diciptakan oleh Allah, neraka diciptakan oleh Allah. Kenapa diciptakan oleh Allah? Muradun li ghairihi, ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Kenapa diciptakan syaitan? Supaya untuk melihat mana orang yang beriman, mana orang yang tidak taat. Kenapa Allah menciptakan yang namanya dosa? Karena Allah senang ketika ada orang yang berdosa, dia bertaubat. Nah, di surah Al-Falaq ini, hanya kita diminta oleh Allah meminta perlindungan satu ring perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, karena surah Al-Falaq ini itu menceritakan tentang bahaya dari eksternal, bahaya dari luar. Ya, kita lihat sekarang bahwa di mana-mana bahaya mengintai, baik di kalangan para konglomerat, teknokrat, juga birokrat. Oleh sebab itu, jadikan surah Al-Falaq ini sebagai surah perisai atau antivirus. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, surah ini menceritakan tentang bahwa akan ada keburukan ketika malam hari. Wa min syarri naffadzati fil uqad. Dan juga tiupan-tiupan. Kalau di surah ini itu menggambarkan tentang bahwa ya seorang wanita penyihir pada saat itu yang meniup di buhul-buhul yang diikat, dan disitulah kemudian setelah diikat kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Akan tetapi kalau kita pahami sekarang, kita tadabburi, wa min syarri nafatsat, kita minta perlindungan kepada Allah dari an-nafatsat. Nafatsat zaman sekarang ini bukan lagi meniup alat-alat sihir. Tapi nafatsat itu bisa diterjemahkan sebagai mengeluarkan fitnah. Nah, jadi ketika sudah mengadu domba, mengeluarkan fitnah, mengeluarkan ujar kebencian, mengeluarkan berita hoax, maka ini disebut dengan an-nafatsat. Mesti kita meminta perlindungan kepada Allah. Fil uqad. Fil uqad, sesuatu yang diikat. Nah, sekarang apa yang terikat di antara kita? Satu, suami istri. Itu ikatan bukan hanya ikatan dunia, akan tetapi juga sampai ikatan sampai akhirat. Banyak orang sekarang, kenapa muncul istilah pelakor? Kenapa muncul istilah pebinor? Boleh jadi ada sesuatu ikatan kekeluargaan yang ingin dipisahkan. Maka tentu kita minta perlindungan kepada Allah supaya berita-berita fitnah ini tidak sampai ke keluarga kita. Kenapa? Karena ada tujuan min syarri naffadzati fil uqad. Tujuannya adalah untuk meniupkan, mengeluarkan berita-berita fitnah, berita bohong dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk fil uqad, yaitu untuk melepaskan ikatan. Ketika suami istri berarti ikatan perkawinan. Ketika antara keluarga berarti ikatan silaturahim. Ada orang yang berusaha, bahkan ada kesengajaan bagaimana supaya ikatan kekeluargaan ini bisa putus, sehingga kita minta perlindungan kepada Allah dari wa min syarri naffadzati fil uqad. Kemudian ini naffadzat kalau melihat literatur bahasa itu mengarah kepada perempuan atau gender female. Naffadzat. Ya. Karena pada saat itu ya, yang mengirim sihir itu adalah kebanyakan dari kaum wanita. Akan tetapi kalau kita pahami bahwa sebenarnya kenapa digambarkan sebagai wanita? Karena ketika laki-laki itu iri hati atau sakit hati, maka tidak sebanding dengan perempuan yang sakit hati. Kalau perempuan yang sakit hati, maka segala macam cara pasti akan dilakukan demi untuk mencapai tujuan. Maka ini sebagai simbol. Meskipun tidak semuanya, dan saya yakin Tribuners tidak ada yang seperti itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan minta perlindungan kepada Allah orang yang hasidin, orang yang hasad, iri hati atau dengki. Karena biasanya di dunia pekerjaan atau di dunia manapun terkadang ada orang yang memang ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia menyebarkan yang namanya hasad.
Dan tujuan kita adalah bagaimana kita melakukan perlindungan diri dengan antivirus, yaitu dengan menjadikan bacaan Al-Falaq ini sebagai bacaan rutin sehingga kita bisa terhindar. Nah, kalau kita melihat Al-Falaq, ini hanya kita minta perlindungan kepada Allah dari satu lapis perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Berbeda dengan surah An-Nas. Surah An-Nas ini Qul a'udzu birabbin nas 1, Malikin nas 2, Ilahin nas 3. 3 kali perlindungan surah An-Nas, sementara surah Al-Falaq hanya 1 kali perlindungan. Pertanyaannya, kenapa surah An-Nas kita minta 3 kali perlindungan kepada Allah, sementara surah Al-Falaq hanya minta 1 kali perlindungan kepada Allah? Pada sesungguhnya sihir dan sebagainya itu sangat dahsyat. Maka ulama mengatakan kita minta perlindungan kepada Allah di surah An-Nas 3 kali perlindungan, karena yang diminta perlindungan itu adalah bahaya dari dalam. Jadi bahaya dari dalam manusia itu jauh lebih berbahaya dibandingkan bahaya dari luar. Bahkan lebih berbahaya dari bahaya sihir, santet dan sebagainya. Apa itu bahaya dari dalam? 1, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan keburukan dalam diri manusia. Nah, itu sangat bahaya. Terkadang kita mau melakukan kebaikan, tapi ada bisikan, tidak usah melakukan kebaikan, maka itu jauh lebih berbahaya dibandingkan bahaya dari luar. Apalagi bahaya dari dalam itu minal jinnati wan nas, yaitu bahaya dari jin dan juga bahaya dari jin manusia. Oleh sebab itu, pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan pasti ada kebaikan, pasti ada keburukan. Terkadang kita mau melakukan kebaikan, akan tetapi kebaikan itu pasti akan ada orang iri hati. Bahkan seorang nabi, seorang rasul, betapa banyak kebaikan, tapi ada saja orang yang iri hati. Begitulah psikologis dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kita tetap harus berlindung dengan mengamalkan 2 surah antivirus dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, supaya kita terhindar dari bahaya, baik itu internal maupun dari eksternal. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi antivirus di kita ini tidak perlu dibeli begitu ya Pak Ustadz ya. Ada surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas yang bisa kita amalkan untuk menjaga diri kita bukan hanya dari faktor eksternal, tapi juga faktor internal dari dalam diri kita. Terkadang kita mungkin merasa kita ini kena sihir, kita kena santet, ternyata itu adalah sugesti dari dalam diri kita sendiri yang memperburuk akhirnya kesehatan kita. Jadi kita tidak bisa fokus untuk bekerja dan melaksanakan ibadah harian kita, dan kita akhirnya lebih banyak berprasangka buruk. Begitu. Baik, semoga ini bisa kita amalkan setiap hari ya, surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Semoga kita juga terhindar dari segala mara bahaya dari luar dan juga dari dalam diri kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan banyak sekali inspirasi pada hari ini. Semoga kita dapat kembali bertemu dan juga berbincang di kesempatan lainnya dan juga berbagi kebaikan bersama dengan Tribuners. Terima kasih juga Tribuners sudah setia menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga tonton dan juga saksikan program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai penamaan Al-Jabbar sendiri itu sedikitnya ada 3 makna. Al-Jabbar ini salah satu asma dari Al-Asmaul Husna. Jadi Al-Jabbar juga akronim dari Jawa Barat. Desain bangunan ini juga implementasi dari rumus matematika yang sangat terkenal yaitu Al-Jabbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya Putri Puspita. Saat ini sedang berada di Masjid Al Jabar. Kalian bisa lihat sendiri ya, view-nya yang ada di belakang saya ini sebuah bangunan yang megah, arsiteknya juga sangat indah, di mana Masjid Al Jabar ini menjadi salah satu ikonik masjid yang bisa menjadi dikatakan wisata religi ya buat para masyarakat yang ada di Indonesia tentunya ingin datang ke Bandung. Nah, di Masjid Al Jabar ini saya nanti akan berbincang-bincang dengan DKM dari Al Jabar untuk mengetahui apa saja kegiatan di bulan puasa ini di Masjid Al Jabar. Jadi buat kalian yang penasaran, ikutin terus videonya. Karena ini destinasi yang terkenal ya di Bandung, Masjid Al Jabar juga suasananya, pemandangannya, bangunannya tuh view-nya epic, bagus. ya, bagus banget. Pertama, dari mulai penamaan Al Jabar sendiri itu sedikitnya ada 3 makna. Makna yang pertama, Al Jabar ini salah satu asma dari Al Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik yang berarti maha perkasa ya, maha kuasa. Kemudian yang kedua, Al Jabar juga akronim. Kebetulan berada pada posisi di Provinsi Jawa Barat, jadi Al Jabar juga akronim dari Jawa Barat. Nah, kemudian yang ketiga, desain bangunan ini juga implementasi dari rumus matematika yang sangat terkenal yaitu Al Jabar. Maka bangunan ini di atas tanah 26 hektar. Kemudian bangunan ini luasnya itu 99 kali 99 sampai ke kubahnya itu juga 99, mencerminkan 99 nama-nama Allah. Kalau tertarik dengan desain arsitektur bangunan dan fasilitas yang ada itu sudah menjadi kenyataan ya. Nah, DKM justru punya obsesi bukan hanya dengan kemegahan masjid ini mereka berkunjung, tetapi kenyamanan beribadah Al Jabar sebagai Baitullah. Karena itu di Al Jabar ini pengurus itu sedikitnya terbagi pada 3 item besar, idaroh, imaroh, dan riayah. Dan khusus kepanitiaan untuk kegiatan Ramadan itu disiapkan sedemikian rupa untuk melayani ibadah, melayani dari sisi fasilitas supaya mereka tidak ada kesulitan begitu masuk ke area Masjid Al Jabar. Kita siapkan security yang handal, untuk kebersihannya kita juga punya pasukan yang bertugas untuk memelihara kebersihan, untuk fasilitas AC, sound system, lampu juga kita punya tim khusus untuk menangani itu, sehingga insya Allah secara umum kita siap melayani tamu-tamu Allah yang datang ke Masjid Al Jabar dari mulai ngabuburit sampai ikut kuliah subuh di sini begitu. Tempat ini apakah salah satu rekomendasinya dari Teteh atau gimana nih? Iya sih, ide kami berdua sih buat pengen foto-foto gitu biar view-nya yang bagus, yang cantik ala-ala Ramadan gitu. Terus kami pilih tempat ini. Nah, ini sebagai anak rantau nih, bagus nih. Sebagai anak rantau, ini udah berapa kalinya ke Al Jabar? Kebetulan saya 2 kali ke sini. Yang pertama sama keluarga. Kebetulan keluarga tahun kemarin lebarannya di sini. Jadi bareng-bareng memperkenalkan wisata yang ada di Bandung yang terkenal di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
biasanya untuk menu berbuka puasa nanti udah dipersiapkan atau masih bakalan mencari dari sini atau biasanya ada dari masjidnya? Kebetulan kami sudah reservasi di kafe terdekat. Ya, di sini ada kafe terdekat, udah reservasi. Jadi udah ada menunya, udah dipersiapin. Berarti hanya berdua. Iya. Sedangkan untuk kegiatan selama bulan Ramadan, kegiatan yang intinya menyajikan buka puasa bersama atau takjil yang digratiskan untuk jamaah yang berkunjung ke Al-Jabar. Yang kedua, kegiatan rutin seperti biasa, ada Qiyamul Lail, sholat tarawih yang sudah kita siapkan dengan imam dan penceramahnya. Kemudian kuliah subuh dan kuliah duhur. Sedangkan kegiatan lain ada juga pesantren kilat yang diorganize oleh kepanitiaan kegiatan Ramadan untuk siswa-siswi SLTP dan SLTA. Tema kegiatan pesantren kilatnya adalah membentuk insan-insan muda dengan paradigma Pancawaluya, yaitu mewujudkan generasi-generasi muda yang cager, bager, bener, pinter, tursinger. Nah, sampai akhir nanti menyelenggarakan juga Nuzulul Quran. Rencana kita mendatangkan narasumber salah satu menteri di Kabinet Republik Indonesia dan juga sholat Idul Fitri. Kita menyelenggarakan juga sholat Idul Fitri di sini. Orang yang bukan dari Jawa Barat ya, kesan pertama ini berarti tidak berpuasa atau tidak lebaran bersama keluarga. Bersama keluarga udah Ya. keberapa kalinya? 3 kali. Ini tahun ketiga. Iya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Udah kayak Bang Toyib. Ini ketiga atau ini yang keempat? Ketiga. Ini yang ketiga. Iya. Oke, seperti apa rasanya teh? Vibes-nya Udah biasa aja atau masih rindunya masih terlalu dalam nih? tetap ya, rindunya masih terlalu dalam karena gimana pun keluarga itu nomor 1. Ketika di hari-hari besar kita nggak sama keluarga tuh rasanya sedih, pastinya kayak ngerasa aduh gitu gimana gitu rasanya. Pasti juga pengen lah merasakan di hari kebesaran bersama keluarga tersayang. Oke. Apa yang dirindukan makanan berbuka puasa dan lebaran yang mungkin sulit untuk didapatkan di Jawa Barat ini teh? Opor ayam. Opor ayam. Opor ayam buatan ibu tentunya ya. Buatan ibu, ya. Harapannya sedikitnya ada 3. Yang pertama, kami ingin memastikan Masjid Al-Jabar ini sebagai Baitullah, tempat beribadah kepada Allah yang aman dan nyaman. Baik itu untuk iktikaf, tadarus Al-Quran, kemudian untuk sholat tarawehnya, dan mengikuti pengajian-pengajian atau pencerahan di 3 momen, yaitu ba'da subuh atau kuliah subuh, kuliah duhur, dan ceramah taraweh. Harapannya itu 1. Yang kedua, kami ingin kalau wisata religi itu tujuannya adalah untuk semakin mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di masjid inilah salah satu destinasi wisatanya. Dan tentu yang ketiga, ini menjadi rumah bersama umat Islam dengan segala ragam perbedaan dan corak keberislaman. Jadi kami tidak membatasi, tapi berlaku untuk semua. Mudah-mudahan dengan prinsip tetap silih asah, silih asih, dan silih asuh mewujudkan Jabar istimewa. Nah, Tribuners kalian kan tadi udah dengar sendiri nih penjelasan dari DKM Pak Tata menjelaskan apa aja sih program yang ada diadakan di bulan Ramadan ini. Jadi buat kalian nih yang ada di Bandung ataupun di luar kota Bandung, jika ingin memeriahkan atau ingin lebih memiliki suasana Ramadan yang berbeda, bisa coba untuk datang ke Masjid Al-Jabar ini dan mengikuti program-program yang menarik yang ada di Masjid Al-Jabar. Saya Putri Puspita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah betapa banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Terbukti sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas yang insya Allah itu selalu Allah ridho setiap yang kita lakukan. Para tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, dan insya Allah kita para tribuners kaum muslimin insya Allah kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Hari ini para tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kemudian sedekah dengan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Para tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa kedengarannya sepele, tapi sejatinya sesungguhnya itu adalah perbuatan amal yang luar biasa. Betapa tidak ketika kita memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka kemudian nilainya meskipun hanya sepiring, para tribuners sekalian, tapi itu nilainya pahala yang kita dapat sama dengan orang yang sedang berpuasa. Meskipun orang itu yang memberikan makan tidak sedang berpuasa, tapi manakala dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa dan tidak mengurangi nilai pahalanya. Luar biasa para tribuners sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberikan sedekah makan, maka tidak hanya pahala yang kita peroleh, tapi sesungguhnya pula kita sedang